PGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin dengan fasilitator Pak Dedi Prianto dan pengajar praktik Ibu Endah Widiati akan mempresentasikan hasil praktik coaching kami dengan nama saya sendiri bernama Miftahul Janah dari SD Negeri 156/6 Durian Betapu dan rekan saya bernama Saya Gustia Puspita Mayangsari dari SD 115 RIP 6 Bangko 8. Saya Kurnia Fitriani SPD dari SMP Negeri 25 Merangin. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami akan melakukan praktek satu coaching. Saya Miftahul Janah sebagai observer dan Saya Kurnia Fitriani sebagai coach. Dan saya Gustia Puspita Mayangsari, biasa dipanggil Dede, sebagai coaching. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gimana? Mita. Gimana kabarnya, Bu Nia? Alhamdulillah baik, Bu Mita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Nia. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, Bu, pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, Bu Nia, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu proses dalam coaching kali ini? Saya ingin kopi saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik Bu Nia, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Mita atas kesempatannya. Ya Bu Nia, tetap semangat Bu Nia. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengar Bu Dede ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan Bu? Gini Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa banyak waktu ya, mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa sih yang mau disampaikan Bu Dede? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran jadi kurang kreatif seperti itu Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Dede ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi gitu ya Bu ya? Iya betul Bu, kurang berkreatif Bu, baik itu media ataupun model pembelajaran. Masih model yang lama Bu, ramah gitu mah Bu. Kira-kira dari percakapan kita nanti apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran
Jadi yang Bu Dede harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan dan ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian model atau media pembelajaran yang lebih berkreatif gitu Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti menggunakan kuis, permainan, atau speaking yang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sudah lebih baik daripada hanya ceramah-ceramah saja Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model, media, atau bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Dede sekarang ini berada di level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi dari itu agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Berani ngomongnya di level 5 Bu. Oke, di level 5. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Bu Dede sekarang ini? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritis, guru-guru senior. Mungkin dari level 5 saya, ini kemungkinan ya Bu, saya masih dilakukan perubahan ke level 7 Bu. Oke, jadi berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan level tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih mikir sih Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antar saya dengan rekan guru, by fase, tapi bergantian seperti itu. Oh, oke. Jadi untuk mentor nanti Ibu Dede tuh akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Iya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bu Dede terapkan, atau bisakah teman-teman itu menyusun atau dengan penyampaian gitu Bu Dede? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media kreatif. Berarti Bu Dede itu kepengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya. Nah, ketiganya itu kira-kira Bu Dede ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya? Kalau untuk sekarang sih Bu, sepertinya mentoring ya Bu, karena kan mentoring kan nggak biaya banyak. Kalau untuk pelatihan workshop perlu persiapan yang matang, perlu juga ya biaya, kemudian harus mencari narasumber juga, kompetensi. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman melakukan untuk yang dilakukan oleh guru itu mentoring. Oke, berarti mentoring ya Bu. Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana kah Bu? Saya pastinya perlu bantuan Bu, bantuan teman sejawat, kepala sekolah, terus seseorang yang memang ahli di bidangnya, gitu Bu. Oke, berarti Bu Dede kepengen melakukan mentor itu dengan cara berkolaborasi ya Iya. Bu. Kemudian dengan rekan-rekan kerja, atau kira-kira kapan ya Bu Dede mau melakukan mentor ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentor tersebut Bu. Saya coba dulu Bu. Oke, Bu Dede, bagus sekali ya Bu Dede. Kira-kira Bu Dede dari percakapan kita hari ini apa
apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Dede, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian saya tunggu ya kabar-kabar Bu Dede setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita. Kemudian percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Dede untuk melakukan mentoring berkolaborasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Nanti saya lakukan pemanfaatan bisa terjadi perubahan di sekolah. Semoga nanti bisa terjadi perubahan ya Bu di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja kayaknya Bu Dede. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Nah, tadi Bu Nia sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dede. Sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Pertama, saya menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Nya, menurut saya sebagai observer ya, yang tadi itu sudah proses coaching tadi, Gustia dan Bu Nia sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dede sehingga Bu Dede bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Nia, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Nah, coba Ibu jelaskan bagaimana. Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nia. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Bu Nia, dan bagi kita semua. Saya tutup dulu ya Bu. Terima kasih atas masukannya dan atas apa yang telah Ibu lakukan tadi observasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Sampai berjumpa lagi Bu Nia. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Pada praktik 2, saya Kurnia Fitriani sebagai observer dan Saya Gustia Puswita Mayangsari atau biasa sapa Dede sebagai coach. Dan saya Miftahul Jannah sebagai coaching. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nia. Bagaimana kabar hari ini Bu Dede? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, nanti akan melakukan proses coaching ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Bu. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan kata kunci, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan atau merespon jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching,
Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Oke, untuk yang pertama, mungkin kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, kemudian satu lagi mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya itu kira-kira mana ya yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih Bu, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian mana? Saya sih tercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Bu. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Oh baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi, kemudian atas permasalahannya ya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Silakan Ibu memanggil atau memproses coachingnya ya Bu. Baik Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Mita, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dede. Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15-20 menit ya Bu. Silakan Ibu mau menceritakan apa? Nah gini Bu, di sekolah saya itu tuh saya melihat itu siswanya itu kayak rasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan prasarana yang ada di sekolah, kayak misalnya ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas yang ada di depan sekolah itu Bu. Nah itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan atau media yang ada di sekolah itu. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan Bu melakukan pembelajaran di sekolah. Gimana Bu? Baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah itu siswanya pembelajarannya gitu males kayak gitu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah di sini Bu, saya tuh ingin adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat gitu. Ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan bahan-bahan yang ada sudah disediakan di sekolah Bu. Nah itu yang saya inginkan. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Rekan Ibu cara Ya, Bu. mengajarnya ya Bu? Ya benar sekali Bu, saya ingin adanya perubahan gitu Bu.
Nah, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu itu? Nah, perubahan yang lebih baik ya Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Bu. Berarti itu pembelajaran bervariatif ya Bu? Ya, nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu level itu sudah sampai di posisi mana ya Bu? Mungkin kalau di levelnya itu ada 5 ya Bu, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media itu di sekolah dan apa yang sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi, ada yang namanya Fairpoint dan seterusnya. Itu sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja Bu, masih menggunakan ceramah terus, tidak memaksimalkan media yang ada. Nah gitu-gitu aja, gimana lah? Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu Wiwin? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit, itu pengennya Bu. Di level 7 aja dulu kali ya Bu. Karena di sini ada banyak guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa Bu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk menentu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin langkah pertamanya saya akan mendiskusikan permasalahan itu dulu Bu kepada rekan-rekan. Saya pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu Bu. Yang melakukan mentoring ya Bu, selain mentoring apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu. Biar maksudnya semua guru bisa mempelajarinya Bu. Baik Bu, kira-kira tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman lah menurut Bu Mita untuk dilakukan itu metode atau strategi yang bagaimana? Nah, sepertinya saya itu lebih fokus ke mentoring Bu. Karena kalau mentor ini kan sasarannya itu yang pengen mau itu ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini akan nanti di situ ada sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan. Tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengen melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia melakukan adanya perubahan Bu. Seperti itu Bu. Menurut Bu Mita siapa yang bisa membantu? Nah, saya punya teman Bu, itu dia jago banget IT. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamarkan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa ya. Nah, itu dengan rekan saya yang bernama Bu Urusmiati Bu. Nah, nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup di situ. Baik Bu Mita, berarti nantinya Bu Mita akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain? Ya, betul sekali Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya, biar lebih memudahkan untuk melakukan mentoring tersebut. Nah, sekarang kita sudah di penghujung nih dari percakapan ini, apa yang Ibu tahu? Nah, di sini saya mempunyai sedikit gambaran ya Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring. Gitu ya, untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara mentoring. Itulah yang saya dapatkan selama percakapan kita ini. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita dari Bu Mita. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukup dulu sampai di sini kali ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya Ibu setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Sama Bu, semoga kita bertemu lagi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dedek yang cantik.
baik Bu Dede. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Dede. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi sama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, indikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai tadi juga saya amati ada beberapa catatan ya Bu. Tadi sudah sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian juga Ibu sudah mengarahkan si coaching itu untuk mencari rencana aksi ya Bu, atau tindakan apa yang sebaiknya yang dilakukan, kemudian juga sudah berhasil menemukan yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga tadi sudah mendengarkan kemudian percakapan antara Ibu dan coaching ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian arahnya itu sudah sudah satu arah ya Bu, kemudian perencanaan, kemudian sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Bu, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu sudah luar biasa. Benar Bu, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi ya Bu dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, yang boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami pemahaman alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Dede. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada praktek 3, saya Justia Puspita Mayangsari atau biasa disapa Dede bertindak sebagai observer dan rekan saya Miftah Huljana sebagai coach. Dan saya Kurnia Fitriani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede yang cantik. Bagaimana kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, di sini Ibu kan melakukan coaching, betul? Betul sekali Bu Dede yang cantik. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat itu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching
dan dimaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, baik Bu. Apa pertanyaannya Bu? Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, baiklah Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau yang disebut dengan present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachnya Bu. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, baik Bu, dari ketiganya tadi, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan diberikan oleh coach Bu. Begitu Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya? Nah, di sini indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukannya itu bagaimana Bu. Begitu Bu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Mika. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nia yang cantik? Aduh, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Miftah? Alhamdulillah, baik juga Bu Nia. Oh iya, Bu Nia ada yang mau dibicarakan ya sama saya Bu Nia? Betul Bu Miftah. Kira-kira mau bicarakan tentang permasalahan saya. Kira-kira itu ada waktu nggak, sekitar 15 atau 20 menit ya Bu, yang ingin saya sampaikan pada Ibu berkaitan dengan rekan guru di sekolah saya. Kemudian saya amati sekolah itu pembelajaran itu masih monoton, kemudian pembelajarannya masih dengan metode konvensional ya Bu, yaitu dengan ceramah, kemudian masih terkadang membuat murid-murid itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Itu kemungkinan pada zaman sekarang ini kan Bu, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi saya mengharapkan guru kita itu harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada saat ini ya Bu. Iya, baik Bu Nia. Nah, Bu Nia ingin menyampaikan materi bervariatif ya, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih dari 15-20 menit ini, apa sih harapan dari Bu Nia terhadap pembicaraan kita pada hari ini? Tentunya saya mengharapkan Bu mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Nah, baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu, itu kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bu Nia inginkan? Jadi perubahan dalam metode, kemudian model media pembelajaran yang sekarang ini kan lagi marak-marak itu aplikasi pembelajaran seperti kuis atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu juga sudah cukup bagus, seperti itu ya Bu kira-kira. Iya, baik Bu. Jadi intinya Ibu ingin penyampaian materinya yang lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ada pada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang berada di level berapa yang Ibu inginkan? Kira-kira saya masih di level 5 Bu, karena sekolah juga masih banyak guru yang senior, kemudian guru itu masih banyak menggunakan metode sama Bu. Nah, baik Bu, masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Nia ingin adanya perubahan nanti, ingin perubahannya ke level berapa Bu? Saya inginkan mungkin 7 ya Bu, pada saat ini sudah cukup baik Bu, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak, guru-guru senior di sekolah saya Bu. Nah, baik Bu. Baik Bu Nia,
Ibu Nia ingin menaikkan ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ide atau rencana mau berbuat seperti apa, Bu? Sebenarnya itu sih masih saya pikirkan ya Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentor atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu mungkin Bu. Nah, baik Bu Nia, berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain ya selain mentoring yang ingin Ibu gunakan? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu, terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian saya untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Nah, baik Bu Nia, jadi pilihannya ada dua ya Bu, melakukan mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru yang berada di sekolah Ibu itu yang mana ya Bu? Sepertinya untuk sekarang ini mungkin metode mentoring ya Bu akan lebih tepat digunakan. Tadi kan mengingat kondisi-kondisi guru yang sudah senior itu mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan workshop itu juga, kalau workshop itu kan Bu membutuhkan biaya yang lebih banyak Bu, kemudian harus membutuhkan narasumber yang tepat, juga butuh waktu yang lebih lama Bu. Nah, jadi dari kedua metode tadi ada mentoring dan workshop, Ibu lebih memilih metode mentoring ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan metode mentoring tersebut di sekolah Ibu? Mungkin secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir Bu. Baik Bu, minggu depan ya Bu Nia, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang akan membantu Bu Nia dalam pelaksanaannya tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, mungkin seperti Pak Damuri ataupun Bu Febroma nanti yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Nah, baik Bu Nia akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Bu Nia. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang akan membantu saya melaksanakan mentoring tersebut Bu. Nah, baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Nia tentang kedepannya. Apakah Bu Nia berhasil telah melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Nia. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang akan Ibu Nia lakukan atau Ibu Nia dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan ini Bu, saya mendapat gambaran ya Bu tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru mengubah proses pembelajaran tadi menjadi bervariasi dengan metode mentoring gitu Bu. Nah, baik Bu Nia, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi minggu depan tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih, saya sampaikan di sini dulu ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melaksanakan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mita tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan untuk Bu Mita terkait indikator tersebut? Baik Bu Dede, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Mita ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini
juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Mita. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau bertanya satu lagi. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Bu, adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya itu mudah menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya Bu Mita. Sudah menerapkan alur kita itu udah luar biasa sekali. Di sini sudah terlihat sekali kalau Bu Mita itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari saya lihat tadi respon itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu. Pengen deh menggali lagi yang semoga nanti next ke depannya Ibu Mita lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Mita, saya cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi konseptual yang telah kami berikan. Semoga menginspirasi dan berguna untuk semuanya. Salam dan bahagia. Tergerak Bergerak